Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Christopher Febrino Pakpahan dengan NIM 64241740, dan saya sekarang akan mengerjakan project forecasting dengan data yang saya ambil adalah data sales mobil Lexus yang ada di Indonesia. Metode pengerjaan forecasting ini memiliki 4 metode. Yang pertama ada metode time series moment, yang kedua ada time least square, yang ketiga ada metode semi average, dan yang terakhir ada metode regresi tunggal. Metode pertama kita menggunakan metode time series moment. Di sini sudah saya input data sales mobil Lexus dari tahun 2014 sampai dengan 2024. Berikut ini datanya. Lalu kita isi kolom-kolom berikut: tahun X, XY, dan X kuadratnya. Dimulai dari tahun X, kita mulai dari 0, 1, 2, 3. Ini tahunnya, dan seterusnya kita isi. Dan sini ada XY. XY nya itu adalah tahun X ini dikali dengan sales Y nya kali dengan X nya, dan juga seterusnya sampai tahun 2024. Dan X kuadrat ini adalah tahun X nya itu yang kita kuadratkan. Dan juga seterusnya sampai tahun 2024. Lalu kita totalkan semuanya, dimulai dari salesnya, lalu lanjut ke tahunnya, lanjut ke XY nya, lalu lanjut ke X kuadratnya, dan mendapat total sekian. Lanjut ke rumus, kita ada dua persamaan. Yang pertama ada X sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B X sigma X, dan persamaan duanya ada sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B sigma X kuadrat. Lalu di sini kita taruh sigma Y nya itu ada 12.931 sama dengan, karena A nya belum ada, kita hanya pakai N nya. N itu adalah total tahun yang ada dari 2014 sampai 2024, totalnya ada 11 tahun. Jadi kita taruh 11A ditambah B. B nya itu belum ada, jadi kita taruh X nya aja. Total X nya itu ada 55, dan kita taruh B nya, dan itu adalah persamaan satunya. Lalu kita isi ke persamaan keduanya. Persamaan duanya itu sigma XY. Total XY nya itu ada 82.846 sama dengan X nya tadi 55 ditambah sigma X kuadratnya ada 385 B. Lalu kita substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2 nya. 12.931 11A ditambah 55B, ada persamaan 2 nya 82.846 55A 385B. Lalu kita kalikan agar A nya itu sama dan saat selisih itu dapat 0. Jadi yang pertama itu kita kalikan 5, dan yang ke persamaan 2 kita kalikan 1 saja agar tidak mengubah apa-apa. Lalu dapat totalnya itu 12.931 dikali 5 itu 64.655 sama dengan 11 dikali 5 itu 55, dan 55 dikali 5 itu 275 B.
lanjut, karena dikali 1 tidak akan mengubah apa-apa, jadi kita turunkan saja sama dengan 55A ditambah 385B. Ini dikurangi dan mendapat ini itu sama dengan B. B nya itu setelah dikurangi kita mendapatkan minus 18.191 sama dengan, karena ini sudah 0 dikurangi tidak usah tulis, jadi yang kita tulis hanya B nya aja, selisih B nya setelah dikurangkan itu sama dengan minus 110. Minus 110 minus 19191 sama dengan minus 110. Maaf tadi sedikit kesalahan. Lalu kita jadi bagikan sama dengan minus 18.191 dibagi minus 110 sama dengan minus 118.191 dibagi minus 110. Lalu itu hasilnya B nya itu sama dengan minus 18.191 dibagi minus 110, 165,372,7273. Dan jika kita bulatkan, karena ini di bawah 50, kita bulatkan tetap 165. Lanjut ke kita cari A nya, karena B nya sudah ada, kita akan buat A nya lebih gampang. Kita lanjut ke A sama dengan A nya itu 12.931 nya sama dengan 11A ditambah 55 dikali dengan B nya. B nya itu ada 165 sama dengan 12.931 11A ditambah hasilnya itu ada 9.075. Hasil dari 55 dikali 165. Lalu kita balik, jadi di sini 11A sama dengan 12.931 dikurang 9075 dikurang karena sudah dibalik 11A sama dengan
12.931 dikurang 9.075 itu sama dengan 3856. Lalu karena untuk mendapat hasilnya kita balikan lagi, A sama dengan 3856 dibagi 11. A nya sama dengan 3856 dibagi 11. Hasilnya itu ada 350,54. Karena di atas 50 kita bulatkan menjadi 351. Kita baguskan. Lanjut kita cari ke Y-nya. Y-nya atau sales yang akan diperkirakan di tahun 2025. Y sama dengan Y-nya itu adalah A ditambah B dalam kurung X atau sigma X, sigma X. A ditambah B sigma X. Lalu A nya, karena A nya sudah tahu, kita tulis, maaf ini bukan sama dengan, ini ditambah, salah format. A nya itu tadi 351 ditambah B nya itu ada 165, X nya itu 55. Maaf ini tahun ininya, total tahunnya 11. Lanjut kita jumlahkan 351 ditambah 165 dikali 11 itu 1815 sama dengan 351 ditambah 1815 sama dengan 2166. Jadi total, data sales yang diperkirakan untuk 2025 itu hasilnya adalah 2166 atau di sini B nya tadi 165, di A nya 351. Di sini sudah kita bisa input 2166. Jadi berikut ini adalah cara time series momennya. Kita akan lanjut ke time least square nya. Lalu kita lanjut ke metode kedua, yaitu metode time least square. Berikut data yang tadi dari 2014 sampai 2024. Dan untuk menghitung tahun X nya ini sedikit berbeda.
karena ini ganjil dan ada titik tengahnya kita mulai dari 0 dan ke atasnya kita gunakan angka negatif -2 sampai dengan -5 terakhir. Dan untuk ke bawahnya kita menggunakan angka positif. Lalu sekarang kita mencari XY nya. Untuk mencari XY nya masih sama, kita mengkalikan tahun X nya dikali dengan sales Y nya kali, dan seterusnya sampai tahun 2024. Lalu X kuadratnya masih sama juga, kita menghitungnya dengan tahun X nya yang kita kuadratkan. Dan juga sampai seterusnya. Lalu kita hitung total masing-masingnya, masing-masing kolomnya. Kita hitung total salesnya, sales Y nya. Lanjut ke tahun X nya, lanjut ke XY nya, dan terakhir X kuadratnya. Langsung masuk ke rumus. Di sini kita akan mencari A, B, dan Y nya. A nya itu adalah sigma Y dibagi dengan N. Kita tambahkan sama dengan di sini Y nya itu masih sama seperti tadi, 12.931 dibagi dengan N. N itu total tahunnya tadi ada 11 tahun dari 2014 sampai 2024, sama dengan kita inikan dulu, sama dengan 12.931 dibagi dengan 11, hasilnya 1175,5455. Dan jika kita bulatkan akan menjadi 1176. Lanjut ke B nya, kita akan cari B. Rumus B nya itu adalah sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat, sama dengan X nya itu adalah 18.191 dan X kuadratnya itu ada 110, sama dengan 18.191 dibagi dengan 110. Hasilnya itu ada 165,37273. Dan jika kita bulatkan akan menjadi 165, karena 37 ini di bawah 50. Lanjut ke Y nya. Y nya ada rumusnya seperti A
ditambah B sigma X. A nya itu ini 1176 ditambah dengan ditambah dengan B nya 165 dan X nya itu adalah, karena dari sini sampai 5 aja, berarti X nya itu adalah 6, lalu 1176 ditambah 165 dikali 6 sama dengan 990 dan hasilnya itu adalah ditambah 2166. Sama seperti time series moment tadi, Y nya kita mendapatkan hasil yang sama. Kita baguskan dulu. Kita buatkan table. Agar lebih bagus, dan kita isi A nya 165 dan hasilnya itu 2166. Dan berikut adalah cara untuk menghitung metode time least square. Selanjutnya kita akan menghitung dengan metode semi average. Lalu ada metode ketiga, yaitu metode semi average. Berikut datanya kita bagi menjadi dua kelompok dari 2014 ke 2019, lalu kelompok 2 ada 2019 ke 2024, dan masing-masing anggotanya itu beranggotakan ganda ya. Jadi langsung kita totalkan dulu nih semi totalnya. Caranya itu adalah menjumlahkan semua data di kelompok 1, hasilnya 5293, dan totalkan juga untuk kelompok kedua dari 2019 ke 2024, hasilnya 9063. Lanjut ke cara menghitung semi average. Caranya adalah menghitung total kelompok 1 ini lalu dibagi dengan 6, karena isi kelompok ini ada 6, totalnya itu 882, sekian. Lanjut ke semi average untuk kelompok kedua dari tahun 2019 ke 2024 dan dibagi 6. Ke input 1 nomor, hasilnya 1510,5. Lalu kita menghitung X nya ini untuk tahunnya, karena ini ganda dan tidak ada titik tengahnya, kita gunakan angka 1 di sini, lalu di atasnya min 1, lalu kita lengkapkan 2, min 3 dan min 5, dan untuk ke bawah kita gunakan angka positif 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan untuk 2025 nya kita 19. Lanjut ke
rumusnya untuk mencari A nya itu membutuhkan rata-rata kelompok 1 yang dimana sudah kita hitung tadi di sini. Lalu kita taruh saja rumus yang tadi. Lalu kita bagikan 6. Lanjut ke untuk cari B, rata-rata kelompok 2 dikurangkan dengan rata-rata kelompok 1 yang dimana sudah tertera di sini 1510,5 dikurangkan dengan 882,166667. Lalu kita bagikan N nya itu ada 6 untuk setiap kelompoknya. Kita ada 6 sama dengan, di sini kita kurangkan dulu 1510,5 dikurangkan dengan 882,166 dibagi 6 sama dengan hasil ini 628, sekian dibagi dengan 6, hasilnya ada 104,722. Lanjut kita cari Y nya, itu A nya ada 882,16, lalu ditambah dengan 104, B nya 722. Di sini ada dalam kurung X nya itu ada total X nya itu 19. Lalu kita kalikan dulu ini 882,66 ditambah 104,722 ini dikali 19 itu sama dengan 1989,718. Coba kita hitungkan dulu ya. 104,722 dikalikan 19, itulah hasilnya segitu. Lalu kita jumlahkan sama dengan 882,16 tambah dengan 1989,718. Jadi hasilnya itu ada 2871,88 sekian. Dan jika dibulatkan akan menjadi, kita gunakan rumus round, masukkan nomor ini 2872. Lalu kita buatkan grafiknya. Di sini sudah ada data table, data salesnya dari sampai 2024. Lalu kita masukkan Y yang ini di 2025 sama dengan ini. Lalu kita buatkan grafiknya, kita ke sini, kita buatkan grafik. Nah, sudah jadi grafik untuk metode semi average ini. Sekian yang bisa saya beritahu tentang semi average. Selanjutnya kita lanjut ke metode terakhir, yaitu regresi tunggal. Lalu untuk metode akhir kita ada metode regresi tunggal. Berikut sudah ada datanya, dimana sel sekarang memiliki biaya promosinya yaitu X nya diganti bukan tahun lagi,
melainkan biaya promosi. Dan di sini kita akan mencari biaya promosinya untuk tahun 2025. Di tahun 2025 nya kita menggunakan Y yang sebelumnya dari Timely Square. Lalu kita langsungkan saja isi XY nya. XY untuk ini sama seperti sebelumnya, X dikali Y, biaya promosi dikali sales Y, kalikan sales Y, dan seterusnya. Dan X kuadrat sama seperti sebelumnya juga, hanya X yang dikuadratkan. Dan seterusnya juga sama sampai tahun 2024. Lalu kita jumlahkan total Y nya dari 2014 ke 2024, dan sama untuk semuanya. Sudah ada totalnya di sini. Lalu kita bisa lanjut ke rumus. Untuk mencari A, kita perlu sigma Y dikali sigma X kuadrat dibagi N sigma X kuadrat lalu dikurangkan dengan sigma X dikali sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat ini sama yang ini beda ya, karena sigma X kuadrat ini adalah hasil dari ini, yang ini, sedangkan sigma X ini total X ini yang dikuadratkan, jadi beda sih. Kita langsung saja kita turunkan angkanya. Sigma Y nya itu ada 12.931 dikalikan dengan sigma X kuadratnya ada 4.234.101.000. Ya, betul. Lalu dibagi dengan N nya itu 11 dikali dengan X kuadrat 46.575.111.000. Lalu dikurangkan dengan sigma X nya itu ada 6.783 dikalikan dengan sigma XY yaitu 8.350.349.000. Lalu dibagi dengan sigma X kuadrat pangkat 2. Kita di sini sigma X nya kita pangkatkan 2, yaitu 46 juta sekian. Lalu kita kurangkan, ininya kita kalikan dulu atasnya, 12.931 dikali 4234
101, totalnya sekian. Lalu kita turunkan lagi ininya ke bawah, dan dikurang 6.783 dikali dengan 8.350.349.000. Maaf, ada salah format di sini, dalam kurung. Totalnya sekian, dan ininya diturunkan lagi. Lalu kita kurangkan ininya, atas dan bawahnya, dan hasilnya itu nih dikurangkan dengan ini, hasilnya minus 1 miliar lebih. Dan ini kita juga kurangkan, hasilnya adalah 566.022. Lalu kita jumlahkan, kita bagi, maksudnya sama dengan ini, kita bagi sama yang bawahnya, hasilnya adalah minus 3.337,780574, dan itu adalah hasil untuk A nya. Kita kolomkan dulu. Oke, sudah dapat A nya. Lanjut kita cari ke B nya. Ini adalah B ya. B nya itu adalah N sigma XY dibagi N sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X dikali sigma Y dibagi dengan sigma X pangkat 2. Lalu kita turunkan angkanya. N ini 11-nya dikali dengan XY, total XY nya, hasilnya itu adalah 91.853.839.000 dibagi dengan N dikali dengan X kuadratnya, total X kuadrat. Maaf, belum tertekan, N nya dikali dengan X kuadratnya, totalnya adalah 46.575.111 dikurang dengan sigma X nya itu ada 6.783 dikali dengan sigma Y 12.931, hasilnya itu adalah 87.710.973, dan di bawahnya dibagi dengan sigma X pangkat 2. Sigma X yang ini totalnya kita pangkatkan 2, hasilnya itu adalah 46.009.089. Kita inikan dulu agar dilihat pembagian, sama dengan kita kurangkan ini dengan ini, sama dengan itu
4.142.866. Lanjut juga kita kurangkan yang bawahnya, hasilnya adalah 566.022. Lalu hasilnya itu adalah yang atas dibagi dengan yang bawah, hasilnya itu adalah 7,319266742. Tidak usah dibulatkan karena akan dihitung lagi nanti. Kita buat ininya dulu gak rapih. Lanjut kita hitung y nya sama seperti rumus-rumus sebelumnya, yaitu A tambah BX, lalu kita turunkan angkanya. A nya ini udah ketemu, kita tulis minus 3.337,780 574, atau kita tulis gini saja. Maaf, ditambah dengan B nya itu adalah 7, kita ginikan saja, 7, 319.266.742 di dalam kurung, yaitu X nya itu adalah belum, karena yang kita cari itu adalah X, jadi belum ada, jadi kita tulis X saja. Lalu turun lagi, di sini kita pindahkan ke sini, X nya 7 nya 7,319266742 X. Di sini kita taruh 2166 nya, karena tadi harusnya di sini kita tulis 2.166, karena kita menggunakan y dari time least square sebelumnya. Kita pindahkan ke sini, lalu ini menjadi plus, minnya menjadi plus, jadi 3.337,780,574 sama dengan kita copy saja, ini sama dengan tambah ini sama dengan 5.503,780,574. Lalu kita balik lagi menjadi X sama dengan 5.503,780,574 dibagi dengan ini yang tadi yang kita balik ini, 7,319.266.742. Kita buat ininya, lalu X sama dengan ini, kita bagikan dengan yang bawah, hasilnya itu adalah 751,9579171. Dan jika kita mau bulatkan,
kita bulatkan dengan rumus round. Tuh, tambahkan nomornya 0. Hasilnya adalah 752 karena setelah koma 95 ini di atas 50. Lalu kita buat kita buat grafik tabelnya. Kita sudah ada datanya di sini. Di sini sudah masuk ya 752. Betul ya. Kita buat tabel itu buat agak rapi. Sudah. Lalu kita buat tabel grafiknya. Insert. Jadi dari sekian yang bisa saya sampaikan tentang metode regresi tunggal. Terima kasih.